khotbah saya berjudul Yesus on site. Betul, bukan Yesus online, Yesus on site. Buka bersama dengan saya di Yohanes pasal yang keempat ayat 27 sampai 38. Yohanes 4 ayat 27 bunyinya, pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ceritanya begini, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria dekat sebuah sumur. Murid-muridnya kemana? Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya di ayat 8 dikatakan sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus dalam perjalanan Samaria itu kurang lebih di tengah. Yesus mau pergi dari ujung ke ujung sedang traveling. Lalu kelaparan, haus lagi. Lalu murid-muridnya kan ada 12. Mereka selalu beserta Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu mereka pergilah memberi makanan. Dan zaman dulu peradabannya beda dengan hari ini. Nggak semuanya ada restoran. Jadi mereka harus pergi jalan kaki, belum ada kendaraan. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa ke-12 muridnya semuanya pergi beli makanan? Emangnya mereka mau bawa pulang buffet gitu? Atau sebuah banquet? Apa mereka mau bawa pulang makanan segudang? Kenapa 12 pergi semua? Kok nggak ada yang jadi companion Tuhan Yesus, kan kasihan. Tuhan Yesus kan ada di sumur situ, duduk sebentar, di bawah terik matahari. Kok tidak ditemani? Kenapa 12 langsung lenyap dan pergi? Disinilah pertanyaan saya, waktu saya membaca ini ada kejanggalan. Why left Jesus alone on site for physical needs? Mengapa Tuhan Yesus dibiarkan on-site di situ sendirian, seorang diri, demi supaya mereka pergi memuaskan kebutuhan jasmani? Saya ngomong gini mungkin juga gak fair buat para murid-murid itu. Kan mereka pergi untuk membelikan Yesus makanan, tapi pertanyaan saya kenapa 12-12-nya pergi sekalian? Berarti mereka semua juga kelaparan, mereka juga mau makan dulu, ceritanya begitu. Jesus was on-site alone. Tuhan di onsite sendirian. Tapi Tuhan gak ngamuk tuh. Tuhan gak marah maupun menghakimi mereka. Tuhan tuh panjang sabar, maha kasih dia. Dia berkata, ya gak apa-apa. Kalian pergi dulu. Tuhan makan ya Tuhan makan ya. Iya makan dulu. Tuhan kami pergi untuk beli makanan dulu ya. Ya oke gak apa-apa. Kalian kenyang dulu, saya nanti aja. Tuhan gak pakai sindir-sindiran. Kelaparan ya, aku ditinggal sendirian. Mau nyemil dulu ya, meskipun bawa makanan. Tuhan gak pernah gitu, Tuhan itu gak sinis orangnya. Dia gak negatif. Tuhan itu gak mementingkan diri sendiri. Tuhan itu juga gak iri kalau orang lain dapat berkat dulu. Tuhan itu juga tidak cemburu, Tuhan itu juga gak merasa tertolak. Tersinggung dia, kok di nomor 2 kan. Kok murid-muridnya begini, Yesus rasa gak aman. Katanya aku Tuhan. Katanya kalian sayang sama aku, panggil aku guru, juru selamatmu. Kalau aku rajamu, kenapa hamba yang makan dulu? Coba bayangkan, kalau kita makan di restoran. Para pelayan yang melayani kita, nanti waktu restoran itu ada break sebentar, pelayannya berada di ujung sana. Makan makanan sendiri itu pun bukan makanan pesanan. Itu ala kadarnya yang disediakan oleh restoran untuk para pelayan. Kalau kita di rumah ada pembantu, kita dulu yang makan atau mereka? Setelah mereka melayani kita, baru mereka pergi ke ruang mereka sendiri, lalu makan di situ. Tapi layani majikan dulu. Tuhan itu orangnya murah hati, maha mengerti, pengertian luar biasa. Dia sanggup memahami bahwa kita ini hanyalah debu dan tanah. Go, it's okay. If you're afraid, kalau kamu takut sendirian, gak apa-apa. Kalau kamu takut datang ke sini on-site, online juga bisa. Dimanapun juga kalian bisa berjumpa dengan saya.
Kalau kalian semuanya hari ini masih punya urusan, gak bisa datang secara fisik di sini, aku bisa mengerti. What a good God we have. Itulah kepala jemaat. Kepala gereja itu kan Kristus. Makanya di dalam gereja itu tidak ada penghakiman. Karena yang memimpin gereja, kepalanya adalah seseorang yang penuh pemahaman. Maha pengertian. Very understanding the head of the church is. Yesus Kristus itu sangat-sangat simpatik. Sangat menunjukkan empati kepada kita semua dalam kelemahan iman kita, kebutuhan jasmani kita, ketidaksiapan kita. Yesus bisa mengerti. Tapi saya yang gak puas diberikan sekedar pengertian. Karena saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau menangkap isi hatinya. Saya mau mengikut tapak kakinya. Jejak-jejaknya, saya gak mau jauh daripadanya. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya ingin untuk melayani Kristus. Saya ingin melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Gak cukup saya dibelas kasihani. Kalau masih kecil gak apa-apa waktu baby. Tapi setelah saya dewasa, saya ingin bantu papa. Saya ingin berada di situ ketika papa memerlukan. I want to be there for you. Ketika Allah punya tanda kutip kebutuhan, aku mau menjadi orang yang memenuhi kebutuhannya itu. Tuhan gak punya kebutuhan karena Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Namun demikian ada waktunya Tuhan izinkan dirinya membutuhkan sesuatu untuk menguji iman kita, apakah kita bayi rohani atau dewasa. Saya mau jadi anak yang dewasa itu. Saya tidak mau diperlakukan seperti bayi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Seorang wanita Samaria. Ketika saya baca ayat ini, banyak simbolisme terjadi. Saya mendapat sebuah pemahaman baru bahwa Yesus sedang bercakap-cakap, berinteraksi dengan jemaat atau dengan gereja yang on-site. Orang-orang yang hadir, yang ada di lokasi. Saya bisa bayangkan Yesus bercakap dengan seorang perempuan di dekat sumur Samaria, seperti hari ini kalau di gereja kita, saya melihat jiwa baru ketika mereka datang ke ibadah. Perempuan yang bercakap-cakap dengan Yesus ini, pertama-tama adalah tentang jiwa baru. Hari-hari ini waktu kita mulai on-site, ketika ditanya oleh greeter yang menyapa jemaat, siapa di sini yang pertama kali hadir di ibadah gereja Mawar Sharon? Banyak yang angkat tangan. Kenapa on-site diadakan? Karena jiwa-jiwa baru ini. Karena mereka perlu rumah rohani. Kenapa Yesus tinggal di lokasi? Karena Yesus Kristus tahu bahwa dia akan segera bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang membutuhkan kasih Allah. Dia akan segera berinteraksi dengan seorang jiwa yang dahaga akan firman Allah. Sebagai gembala sidang, ketika saya melihat jiwa-jiwa baru datang di onsite, seperti sebuah peneguhan bahwa gereja kita memulai kebaktian di lokasi. Di sini ternyata ada tujuannya, supaya jiwa-jiwa baru tersebut datang ke rumah Tuhan dan memperoleh firman Allah. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Makanya pengorbanan semua tim yang sungguh-sungguh mempraktekkan protokol kesehatan tingkat tinggi. Kita gak main-main soal standar SOP-nya. Kita seriusi dengan segenap hati. Setiap jemaat yang hadir mereka tahu dan melihat komitmen gereja kita untuk kesehatan mereka. Selain itu, perempuan yang diajak Yesus bercakap-cakap, wanita Samaria ini juga secara simbolis berbicara tentang jemaat yang terlantar. Kok bisa? Jemaat yang terlantar itu dari mana? Contohnya, dari gereja-gereja yang tidak onsite, namun online juga tidak sungguh-sungguh dijalankan. Kasian. Mau kemana domba-domba Kristus? Tidak semua domba Tuhan itu tersesat. Tidak semua terhilang.
Tapi ada juga domba yang terlantar, mereka sudah jadi domba. Mereka sudah jadi orang percaya, tapi mereka tidak di-take care. Rohani mereka tidak terpelihara. Hati mereka haus mencari roti sorgawi. Mereka mencari mana, mencari makanan di padang gurun bagi mereka. Tapi mereka juga haus zaman, mereka mau datang ke rumah Tuhan. Mereka kemana sedangkan mereka haus ke gereja. Itulah perempuan Samaria yang ketemu sama Yesus. Makanya Yesus tinggal di sana. Yesus di lokasi untuk tunggu wanita itu. Bedanya dengan anggota CG atau jemaat kita yang sudah bersel group atau berconnect group. Karena sudah terhubung dan diberi makan. Mereka sudah puas atau kenyang hubungan. Gak onsite pun gak apa-apa. Karena mereka sudah dikenyangkan. Dan mereka kenal seseorang. Minimal seseorang kenal mereka. Mereka terhubungkan. Mereka tidak sendirian. Jadi sekalipun online saja, mereka hidup dan bisa survive alias bertahan. Tapi tidak semua gereja punya cell group. Jadi kalau kita mau hidup bagi jemaat kita saja yang sudah ada, tidak memiliki hati Yesus untuk jiwa-jiwa, nggak perlu onsite sih. Karena Yesus itu Immanuel, dia ada di mana-mana. Siapa bilang kalau kita onsite baru ketemu Yesus? Tuhan bisa hadir di mana-mana. Kalau kita mau hidup untuk jemaat kita sendiri, online saja nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya hati bagi jiwa-jiwa, kalau itu bicara memenangkan seorang perempuan Samaria yang perlu ditemui di sebuah lokasi, maka onsite adalah sebuah misi. Dan harus ada yang menunggu dalam hal ini, dalam cerita ini. Yesus seorang diri dia tunggu. Gak ada yang menunggu bersama dengan dia, Tuhan sendiri yang menanti. Karena setiap jiwa berharga, Tuhan mati untuk setiap jiwa baru. Tuhan mati untuk setiap domba-domba yang terlantar, tak punya rumah. Gereja Mawar Sharon, saya sebagai gembala, juga punya komitmen yang sama. Kami akan tunggui perempuan Samaria itu. Kami akan menanti. Kami bersama dengan Yesus. Bukan setiap jiwa itu berharga. Tidak semua domba punya rumah. Setiap jiwa baru itu Yesus mati bagi mereka. Beda dengan anggota cell group atau jemaat connect groups. Anda sudah dipuaskan dengan hubungan. Mereka tidak. Jiwa baru itu tidak kenal Tuhan. Sebagian mereka kenal, tapi mereka tidak punya rumah yang pas bagi mereka. Apalagi di zaman pandemi, mereka tidak menemukan gereja yang bisa menggembalakan mereka. Maka hati saya dan hati Kristus tertuju kepada mereka. We're waiting for you here. Ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Begitu lugu ya ditinggal tempayannya di sana. Saking senangnya gitu. Dia meninggalkan sebagian daripada hatinya di sana. Karena dia terjamah ketemu Yesus di situ. Lalu dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 29 sekali lagi. Mari lihat. Dia saking girangnya tempayan ditinggal di situ. Padahal tempayan itu untuk ambil air. Itu masanya paceklik, kekeringan. Dan zaman itu belum ada yang namanya air langsung PDAM ke rumah. Mereka harus ambil dan timba. Dan dia taruh di sana itu kan untuk kelangsungan hidupnya. Dia taruh di sana karena dia begitu sukacitanya. Sukacita apa? Sukacitanya menemukan Yesus Kristus di sebuah lokasi. Ada sukacita tersendiri menemukan Yesus Kristus suatu hari. Dia menemukan Tuhan di sebuah lokasi. Itulah definisi church. Memang betul, sebagai terang dan garam kita nggak punya tembok. Terang itu gak bisa dihalang. Namun demikian, sebagai family, keluarga, banner-banner atau panji-panji suku-suku Israel, gereja punya tembok. Bukan sebagai tembok pemisah, tapi tembok penjaga. Namanya tembok penggembalaan.
Dan wanita ini mendapat penerimaan dan dia berkata, mari lihat kepada semua kawan-kawannya di situ. Dia menunjuk ke sebuah lokasi. Ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Di situ Tuhan bicara ke dalam hidup saya. Gak pernah hidupku itu serame ini dengan firman. Selalu sepi. Sepi dari visi. Sepi dari penglihatan. Firman pun jarang. Tiba-tiba aku merasa diperkaya. Aku datang ke sana dekat sumur itu. Bukan airnya. Bukan rundown program acaranya. Tapi ada hadirat Allah. Ada sesuatu yang rohani yang saya gak bisa jelaskan. Yang masuk ke kehidupan saya. Seperti ada Allah langsung berbicara di dalam hidupku. Baik mengoreksi maupun melengkapi, menasihati. Someone is speaking into my life ultimately. Pada akhirnya haleluya. Seseorang berbicara ke dalam hidupku dalam nama Allah. Dia merasa seperti sesuatu dihidupkan di lokasi itu. That is church. Itulah gereja. Sukacitanya menemukan Yesus di sana. Bukan hanya itu, dia langsung pergi kemana-mana beritahu, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Siapa bilang pandemi ini masa menabur? Pandemi ini masa menuai juga. Karena banyak jiwa membutuhkan Tuhan. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. Manusia butuh Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Di ujung mimpi buruk seseorang. Di ujung impian yang hancur. Manusia menyadari mereka perlu Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran gereja adalah untuk itu. Kalau untuk makan secara pribadi, saya nggak perlu ke gereja. Online saja. Kalau untuk diri sendiri, pikiran bukan misi, bukan untuk jiwa-jiwa, kehadiran di community, tutup pun nggak masalah. Karena firman Tuhan tersebar kemana-mana. Tetapi kehadiran gereja secara fisik tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Secara fisik, gereja diperlukan. Kalau kita berbicara untuk diri sendiri, hanya untuk makan pribadi, di mana saja bisa. But I must be here for them. Saya harus ada di sini bersama dengan Yesus untuk wanita Samaria itu. Meskipun seperti Yesus, kami akan mengerti orang-orang yang tidak ada di sini bersama dengan kami. We are full of understanding, penuh dengan pengertian dan pemahaman seperti guru kami. Yesus Kristus Tuhan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Tapi kami akan ada di sini. We will be here with Jesus for them. Kita akan ada di sini bersama dengan Yesus untuk mereka. Karena Yesus onsite, saya juga mau onsite. Karena Yesus onsite untuk sebuah tujuan. Ayat 31, sementara itu, murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi makanlah. Sudah makan nih, tapawannya datang. Akan tetapi ia berkata kepada mereka ayat 32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kembali lagi ke ayat 32 bunyinya, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini saya sebut sebagai the revealed bread. Roti yang harus diwahyukan. Karena mereka tidak melihat mana rotinya. Rotinya mana? Adakah seseorang sudah memberi dia makanan? Karena mereka bawa bungkusan. Mereka bawa rantangan. Ini yang saya sebut revealed bread. Atau roti yang harus diwahyukan. Roti yang harus dinyatakan. Berarti di dalam kerohanian, apalagi yang berhubungan dengan maksud-maksud ilahi Tuhan dalam hidup kita, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan. Namun hanya bisa diteladankan, didemonstrasikan, dan Anda mesti tangkap maksud Allah di baliknya.
Hari ini juga khotbah hari ini sifatnya lebih revealing God's heart. Mewahyukan hati Yesus kenapa onsite. Yang menangkap akan menangkap. Sebab ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan. Banyak perkara dalam kerajaan Allah itu harus ditangkap dengan iman. Harus ditangkap dengan hati. Saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan di hari Minggu online ini waktu saya berkhotbah. Yesus onsite judulnya. Anda menangkap getaran hati Juru Selamat kita. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, ini jawabannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mission was on Jesus' mind. Being on site. Orang kira waktu baca ayat ini Yesus berhenti di situ, tidak ikut murid-muridnya ke kota sebelah. Adalah karena Yesus tunggu makanan. Yesus gak tunggu makanan, disodori makanan, dia gak mau, dia berkata makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dikasih rantangan, Yesus berkata aku punya makanan yang kamu gak kenal. Jadi Yesus di lokasi bukan tunggu dibungkuskan sesuatu. Ternyata Yesus menantikan sebuah perjumpaan. Yesus menunggu satu jiwa baru. Yesus mengantisipasi dengan kasih satu domba yang tersesat. Atau domba yang tidak punya Bethel, gak punya rumah Allah. Yesus ada di sana dengan misi di pikirannya. Mission was clearly on Jesus' mind. Jesus, the greatest missionary. Yesus, misionaris terbesar dan termulia. Sungguh di ayat 34 didemonstrasikan. Yesus di situ bukan tunggu roti. Dia di sana menanti jiwa. Dia menantikan jemaat. Domba berikutnya yang pulang ke rumah. Haleluya. Dengan spirit seperti itu kami onsite. Dengan spirit seperti itu saya tunggu. Saya nanti. Tanpa menghakimi, tanpa iri. Kok enak, kok kita sendiri. Yang lain mana? Enggak. Jikalau aku dengan Yesus, kami adalah mayoritas. Kami dapat melakukan segala perkara. Jesus was alone. Dan Samaria pintunya terbuka. Ada divine opportunities, ada rencana dan ada kesempatan-kesempatan ilahi yang diberikan sama Tuhan ketika onsite jalan. Saya nggak bisa ceritakan dan itu bukan hanya bagi gereja tapi juga bagi kita secara individu. Ada berkat tertentu yang Tuhan sediakan di lokasi. Nah ini yang kita patut tangkap. Ini yang kita patut tangkap. Dan kita merasa kalau Tuhan bicara, hati kita pasti akan melonjak dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya berdoa agar melalui mulut saya minggu ini, Kristus berfirman kepada kita semua. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan, ini masih perkataan Tuhan Yesus tentunya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini ayat yang sangat terkenal. Kita baca sekali lagi ayat 35a, kalimat pertama. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, bukankah kamu mengatakan, bukankah kamu mengatakan. Kita patut untuk menantang pikiran sendiri. Let's challenge our thoughts. Our fears and our worries, our anxieties. Mari kita tantang pikiran sendiri. Nggak tentu pikiran kita benar soalnya. Biarkan disaring sama firman. Mari kita tantang pikiran kita, rasa takut kita, khawatir kita, rasa cemas gelisah kita. Yang tidak tentu teruji, apalagi terbukti. Kita kadang-kadang memikirkan takut nanti kalau kita onsite datang ke gereja nanti tertular virus. Atau wabah. Tentunya kita nggak hanya main iman itu buta. Iman tanpa perbuatan dalam mati. Karena kita beriman, perbuatan kita menunjukkan iman kita. Makanya itu gereja kita percaya. Bukan hanya percaya kesembuhan, kita percaya kesehatan, kita percaya pemeliharaan. Makanya itu protokol kesehatan, SOP super tinggi sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketika masuk datang ibadah, masker sama sekali tidak dibuka.
termasuk semua yang melayani di depan sini. Dengan sirkulasi udara yang dipersiapkan, saya berikan apresiasi untuk semua tim full-timer maupun volunteer sebagai gembala Anda. Segala sesuatu itu berjalan dengan super profesional. Menantang pikiran sendiri itu artinya begini, di tempat di mana kita junjung tinggi penjagaan, malah justru seharusnya tempat itu adalah aman. Justru yang kita tidak khawatirkan itu yang bahaya. Ketika kita lengah, entah kita di mana di luar sana, lalu kita tidak menerapkan protokol yang ada. Lalu setelah itu kita copot perlindungan di wajah. Lalu kita berlama-lama di sana. Kemungkinan besar bukan terjadinya di gereja, kecuali apabila gereja tersebut lalai dan lunglai. Suatu saat muncul sebuah kalimat, saya nggak berani mengaku bahwa ini dari Roh Kudus. Tapi at least it's wisdom speaking in me. Paling tidak itu adalah sebuah hikmat yang berbicara di hati saya. Kalimatnya bunyinya begini, berani ke Bali kok nggak berani ibadah. Saya ulang lagi, berani ke Bali, kok nggak berani ibadah. Saya bicara dari roh kasih sayang, dari pastoral care, dari hati gembala, agar supaya kita menangkap hati Tuhan. Itu intisarinya. Wisdom speaking to you. Wisdom is speaking to us. Hikmat sedang berbicara kepada kita semua. Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Garis bawahi kata sekarang juga. Yesus tidak berkata 4 bulan lagi. Di ayat 36 dengan jelas sekali dia berkata sekarang juga now, per now. Penuai telah menerima upahnya. Bukan 4 bulan lagi. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai now. Sekarang juga sama-sama bersuka cita. Kata sekarang juga di sini artinya jangan bermental wait and see. Jangan bermental tunggu dulu dan lihat nanti. Tapi bermentallah prepare in advance. Persiapkan diri dan majulah dengan sengaja. Ini bukan hanya bicara soal onsite. Ini juga bicara dalam kehidupan kita setiap harinya. Siapa mau menyongsong masa depan, ya begini caranya. Dan demikian mentalnya. Ini bukan hanya bicara tentang ibadah di lokasi. Ini bicara tentang mentality. Atau sikap iman jemaat untuk menyambut rencana Tuhan yang di depan. Jangan bermental wait and see. Tapi prepare and advance. Persiapkan diri dan maju. Dalam hidup ini harus begitu. Kalau kita mau maju dalam segala sesuatu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat 38 ayat terakhir kita bahas hari ini. Aku, kata Yesus, mengutus kamu. Aku utus kamu. Bahkan onsite pun adalah utusan. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Aku mengutus kamu di sini. Baik kita datang ke gereja itu utusan. Banyak orang mau ke gereja nggak bisa. Banyak sekali orang yang mau juga nggak mampu. Aku mengutus kamu. Demikian pula onsite jalan ini juga utusan. Bahwa Tuhan mengutus gereja kita kepada dunia. Seperti resending, diutus lagi. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saya kasih 3 poin sederhana untuk menutup pesan yang saya berikan. Dan ini bukan hanya untuk kita onsite, tapi untuk kita hidup. Agar kita maju. Agar kita itu berjalan dalam rencana Allah. Yang pertama, kenali kehendak Tuhan. Di setiap langkahmu dan langkahku, kenali apa yang menjadi kehendak Allah. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu itu, timbang-timbang di hati.
Mari kita belajar dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Lord, let your will not my will be done. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang dilaksanakan. Biarlah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, yang terjadi dalam hidup ini. Kenali kehendak Tuhan nomor satu. Yang kedua, persiapkan apa yang bisa. Seperti saya katakan tadi, iman tanpa perbuatan dalam mati, bukan? Jadi kita punya tanggung jawab adalah mempersiapkan apa yang kita sanggup, apa yang mampu, apa yang kita bisa persiapkan hari ini. Persiapkan secara maksimal. Lakukan bagian kita. Dalam kehidupan ini jangan menunggu wait and see. Tunggu dulu nanti kalau berkat datang saya baru mempersiapkan diri. Persiapkan apa yang bisa. Apa yang sudah di tangan 5 roti 2 ikan. Syukuri, pecah-pecahkan. Nanti setelah itu multiplikasinya dari Tuhan, itu kuasa. Tapi memecahkan itu tanganmu. Dan tanganku, pastikan pecahannya itu proporsional. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah tunggu-tungguan. Persiapkan apa yang bisa. Prepare what you can. Lakukan itu dengan segenap hati. Sebab bagian kita hanyalah perbuatan. Tapi jangan berhenti sampai perbuatan. Perbuatan tanpa iman. Kalau iman tanpa perbuatan dalam hati. Perbuatan tanpa iman. Tiada kuasanya. Hanyalah usaha manusia. Percayakan kepada Tuhan. Ketika kita pecahkan roti, percayakan tangan tidak terlihat, tangan berlubang paku itu yang memultiplikasikan menjadi 5.000 orang makan. Yang pertama kenali kehendak Tuhan, yang kedua persiapkan apa yang bisa, yang ketiga maju dengan iman. You must have faith in God. Iman itu tidak boleh bertahan. Iman itu harus maju. The best defense is offense. Pertahanan yang terbaik adalah menyerbu. Ini bukan berarti gegabah atau terburu-buru. Sekali lagi, sebelum nomor 3, ada nomor 2 dulu. Persiapkan diri, berarti ada tanggung jawab kita. Ada ketertiban. Karena Allah kita itu bukan sumber kekacauan. Dia selalu tertib. Kita diajari patuh, mengikuti peraturan, melakukan bagian. Tapi jangan berhenti di perbuatan. Nomor 3 itulah goalnya. Di situ miracles-nya, mujizatnya. Maju with faith dengan iman. Itulah tangga tuaianmu di masa depan. Lihatlah sekelilingmu. Keluar dari guamu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Kalau Yesus berkata, I'll be there for you. Kita jawab dia. Then we will be here with you. Kita akan berada di sini bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Yesus on site. Saya on site. Kami on site. Dan kami akan menunggu Anda semuanya on site. Tapi di online ini, Immanuel, Yesus beserta. He loves you. He cares for you. And He is able to touch you right now. Dan Dia sanggup untuk menjamah Anda sekarang. Di mana Anda berada. Menjawab kebutuhanmu. Menyembuhkan yang sakit. Menguatkan yang lemah. Dan memberi iman kepadamu. Untuk melangkah. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mengurapi kita. Dengan pengurapan yang lebih besar. Haleluya. I want to see Jesus face to face.